Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di ekstrakurikuler Sains Olim. Hari ini waktunya kita eksperimen sederhana seperti biasanya. Kemarin udah teacher kasih tahu ya alat dan bahannya. Jadi sekarang siapkan dulu alat dan bahannya sebelum teacher jelaskan caranya gimana. Oke, udah siap ya? Teacher mulai. Oke. Ya, yang pertama yang harus kalian siapkan untuk menjalankan eksperimen kali ini yaitu es batu. Ya, pastikan es batunya itu udah dipotong-potong. Maksudnya kayak udah bongkahan kecil-kecil ya, bukan yang gede banget gitu ya. Kecuali kalau gelas kalian gede gitu ya. Terus bahannya yang kedua ada air. Oke, airnya terserah mau air apa aja ya, pokoknya air. Terus yang ketiga ada minyak goreng. Minyak gorengnya juga terserah ya, nggak harus merek apa gitu ya. Karena teacher nggak dibayar juga untuk mereknya, jadi terserah mau pakai merek apa aja. Terus ini ada gelasnya ya, udah teacher suruh siapin juga. Nah, sekarang di gelasnya itu masukkan air. Satu gelas pertama itu dimasukkan air penuh. Ya nggak penuh sih, maksudnya seluruhnya itu diisi air gitu ya. Terus gelas yang kedua itu diisi setengah air, setengah minyak. Ya, itu ada tulisannya ya. Setengah air, setengah minyak. Jadi airnya dulu dimasukkan, terus kemudian minyaknya yang dimasukkan. Nah, air dan minyak nggak akan bisa campur ya, jadi kayak gitu bentukannya. Terus gelas yang terakhir itu diisi dengan apa ayo? Ya, diisi dengan minyak secara penuh keseluruhan ya, jadi diisi minyak sampai penuh. Oke, gelas yang pertama diisi air sampai penuh, gelas yang kedua setengah air setengah minyak, terus gelas yang ketiga diisi minyak penuh. Oke ya, udah? Oke, kalau udah kita lanjut ke step yang selanjutnya. Step yang selanjutnya diapakan lagi teacher? Ayo, udah penasaran ya? Oke, masukkan es batu yang tadi udah dipotong-potong kecil-kecil ya. Jadi nanti es batunya dimasukkan ke masing-masing gelasnya. Oke, masukkan satu persatu, nggak usah terlalu banyak ya es batunya. Dan nggak boleh terlalu kecil kayak sampai serpihan itu jangan ya. Jadi yang masih kotak-kotak gitu. Biasanya kan ada di kulkas yang cetakannya kotak-kotak gitu ya. Nah, itu boleh dipakai. Masukkan satu persatu. Nah, satu bongkahan es batu ke gelas yang berisi air. Terus sabar ya. Terus masukkan satunya lagi ke gelas kedua yang isinya setengah air setengah minyak. Terus jangan lupa masukkan juga es batunya ke gelas yang ketiga yang isinya minyak. Oke, udah dimasukkan semuanya. Oke, kalau sudah tinggal dilihat hasilnya. Coba perhatikan baik-baik ya. Ya, es batu di gelas pertama itu posisinya dia ada di mana? Ya, jadi setelah dilihat di gelas yang pertama yang isinya air aja, es batu yang dimasukkan itu berada pada bagian atas atau terapung gitu ya. Jadi di atas itu dilihat itu ada es batu di atas, kan udah mulai mencair ya es batunya, tapi tetap kelihatan ada di atas. Oke, itu untuk gelas yang pertama yang isinya air. Terus untuk gelas yang kedua yang isinya setengah-setengah tadi, itu es batunya ada di mana? Coba kalian lihat, es batunya ada di melayang atau ada di posisi tengah. Jadi ada di tengah-tengah kan, nggak di atas ya nggak di bawah. Jadi ada di tengah-tengah. Itu kenapa es batunya melayang atau di posisi tengah. Nah, itu di gelas yang kedua. Terus gelas yang ketiga itu ada di
dasar atau di bagian bawah, tenggelam es batunya. Itu ya, kelihatan ya, es batunya masih utuh. Nah, jadi ada perbedaan ya antara gelas yang pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga. Letak es batunya itu berbeda. Kira-kira kenapa? Ayo, kenapa? Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi untuk es batu yang ada pada gelas pertama yang berisi air, itu es batunya mencair. Terus untuk es batu yang ada di gelas kedua, itu es batunya mencair tapi agak melambat. Jadi meskipun mencair nggak langsung habis kayak di gelas yang pertama gitu ya. Nah itu dilihat es batunya semakin kecil tapi nggak sampai habis kayak di gelas pertama tadi. Terus yang di gelas ketiga yang isinya minyak, itu es batunya masih utuh sama kayak kalian pertama masukkan tadi. Nah itu kan masih gede ya es batunya ya, jadi tidak mencair sama sekali. Wah, kenapa? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini penjelasannya. Jadi kenapa bisa kayak gitu, teacher? Oke, teacher jelaskan ya. Jadi hal yang membedakan air dan minyak adalah massa jenisnya. Jadi massa jenis air itu lebih besar dibandingkan massa jenis es batu. Sedangkan minyak, massa jenis es batunya itu lebih besar. Tuh, oke, teacher stop dulu ya biar kalian bisa baca. Nah, di dalam zat cair, sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih besar dari air, maka benda itu akan tenggelam. Sebaliknya, bila sebuah benda memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air, maka bendanya akan terapung. Ketika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang di air. Begitupun yang terjadi pada sebuah es batu ya. Jadi ketika es batunya itu dimasukkan ke gelas yang berisi air, itu kan dia punya massa jenis yang sama. Jadi itulah kenapa es batunya melayang di atas. Terus ketika es batunya dimasukkan ke gelas yang kedua yang isinya minyak dan air ya, setengah-setengah. Nah itu kan otomatis dia massa jenisnya mungkin sama air, tapi kan kalau sama minyak itu kan beda. Jadi makanya dia ada di tengah-tengah. Jadi nggak terapung dan nggak di bawah juga. Nah, ketika dimasukkan ke gelas yang isinya minyak semua, itu es batunya kan otomatis punya massa jenis yang lebih berat, yang lebih tinggi daripada minyaknya. Jadi otomatis es batunya akan tenggelam atau berada di posisi yang dasar gitu. Oke, udah paham ya kenapa tadi bisa kayak gitu? Oke, lanjut. Udah selesai kayaknya. Udah paham ya? Nanti kalau belum paham silakan diputar ulang kembali biar adik-adik bisa mempelajarinya dan gak penasaran kenapa kayak gitu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.